Prof, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Prof ya, apa yang bisa diceritakan Prof, apa yang mendorong Prof untuk menjadi seorang pendidik, dan bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir Prof hingga menjadi rektor ITS. Baik, terima kasih Mbak Gia. Ya, nama lengkap saya Bambang Pramujati. Saya dulu kuliah di ITS itu saya angkatan 1988. Jadi masuk teknik mesin ITS tahun 1988. Kemudian saya selesai itu 93 dari teknik mesin. Kemudian saya melanjutkan S2 di University of Birmingham selesai tahun 97. Kemudian sempat pulang sebentar, kemudian melanjut sekolah lagi di University of New Brunswick, Kanada, selesai S3 itu tahun 2004. Kemudian saya sempat kerja di sana, ya postdoc, ngajar gitu-gitu ya, sampai 2006 baru pulang. Kemudian pulang, kebetulan kita sedang mengajukan proyek namanya Indonesia Managing Higher Education for Relevancy and Efficiency. I'm here. Kemudian saya menjadi proyek koordinatornya dari tahun 2007 sampai 2011. Jadi itu membawahi beberapa departemen. Kita mendapat anggaran dari Bank Dunia untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peralatan gitu ya, dan juga pengabdian masyarakat sampai 2011. Kemudian saya menjadi kepala departemen, waktu itu ketua jurusan periode 1 sampai 2015 kalau tidak salah ya, 2015. Kemudian ada pilihan lagi, saya jadi lagi yang periode kedua 2019, belum selesai. Saya ikut itu, kan kebetulan ada pilihan rektor, saya ikut berkompetisi di Pilrek. Waktu itu calonnya berapa lupa saya, 16 atau berapa gitu ya, lupa saya. Kemudian saya masuk sampai 3 besar, yang waktu itu yang akhirnya menjadi rektor, mendapat amanah menjadi rektor Pak Asari, Prof. Asari dari Teknik Elektro. Kemudian saya diminta membantu beliau sebagai wakil rektor 4. Waktu itu wakil rektor bidang riset, inovasi, kerjasama dan kealumnian, hingga hampir selesai periode. Kemudian ada pemilihan rektor lagi, saya ikut lagi dan mendapat amanah menjadi rektor sejak April tahun lalu, 30 April tahun lalu dilantik. Setelah SMA itu kakak saya kebetulan ada yang engineer gitu ya, di perminyakan gitu. Saya melihat kayaknya enak gitu ya jadi engineer. Akhirnya kalau tanya saya pengen jadi engineer gitu. Jadi waktu itu saya pengen kuliah teknik gitu. Nah, setelah lulus SMA tahun 88 itu saya memilih kuliah di ITS teknik mesin kan. Waktu itu terus terang saya juga masih bingung mau kuliah teknik apa. Kakak saya perminyakan, saya pengen kuliah di luar kota di ITS tapi nggak ada perminyakan, adanya mesin, elektro dan seterusnya. Saya waktu itu ya masih agak seneng main-main sama mesin kendaraan, mungkin di mesin ya. Meskipun ternyata setelah masuk mesin tidak ada hubungan sama bengkel gitu kan ya. Yang belajarnya lain, akhirnya masuk di mesin. Di akhir-akhir kuliah itu saya sering diminta oleh dosen senior saya, dosen pembimbing, untuk bantu mengajar. Bantu ngajar kalau sedang tidak berhalangan, saya diminta bantu mengajar atau tutorial atau apa gitu. Terus merasakan kok ya asik juga ya, mengajar itu menarik juga, bisa sharing sama mahasiswa gitu. Waktu itu kan sama teman mahasiswa gitu. Akhirnya setelah lulus saya tidak daftar kemana-mana, akhirnya terus ditawarin untuk jadi dosen itu. Ya sudah, akhirnya terus sampai sekarang ya. Berharap semoga yang kita share itu bisa bermanfaat bagi anak didik kita lah gitu. Jadi awalnya berawal dari tawaran, tapi dari situ ternyata passion ya Prof ya, menjadi pendidik itu ya. Ternyata menarik juga. Dan ini menarik ya Prof berasal dari ITS lalu kembali ke ITS lagi. Ya. Oke Prof ITS itu kan dikenal sebagai kampus teknologi dengan semangat inovasi yang kuat ya Prof ya. Nah, menurut Prof, apa langkah strategis yang perlu terus didorong agar ITS bisa menjadi motor penggerak transformasi pendidikan tinggi di Indonesia, Prof? ITS itu kan memang sedikit dikenal sebagai salah satu kampus yang inovatif gitu ya. Kita pernah mendapatkan penghargaan sebagai kampus paling inovasi gitu ya. Jadi memang saat ini kata-kata inovasi kan sudah beberapa tahun terakhir itu menjadi kata-kata yang sangat menarik ya. Jadi kita memang tidak bisa lagi seperti
dulu. Sekarang kan semua memang menuntut inovasi, karya-karya baru dan seterusnya. Inovasi itu dia memang tidak selalu berarti produk baru kan. Bisa jadi sistem yang baru yang belum ada, yang intinya kita ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk masyarakat, untuk orang lain itu. Nah, memang bukan tantangan yang mudah. Sistem inovasi belum, ekosistem itu belum bisa berkembang dengan baik. Kalau kita memiliki produk-produk inovasi yang ada di kampus itu tentunya tantangan tersendiri lagi untuk bisa menjadi produk yang bisa dihilirisasi, bisa diproduksi massal dan sebagainya. Karena kita memang terus terang saja kan selama ini kita tidak terbiasa untuk menghasilkan produk-produk inovatif, karya-karya inovasi yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama ini memang penelitian kita dan sebagainya kan arahnya selalu ke paper, ke paten, tapi untuk ke arah yang itu kan belum. Tapi beberapa tahun terakhir kan kita akhirnya bergeser ke sana. Memang harus ada perubahan paradigma dari para peneliti kita. Jadi kalau penelitian itu kan berubah dari uang menjadi pengetahuan, tapi kalau inovasi itu kan dari pengetahuan menjadi uang ya. Jadi sebaliknya gitu. Nah, jadi beberapa hal misalnya dari penelitian kita sekarang, penelitian kita tuh kita arahkan agar hasil ada penelitian itu ada produk-produk inovasi yang dihasilkan. Tetap paper tetap ada, HKI tetap ada, tapi tetap ada produk inovasi yang dihasilkan yang syukur-syukur nantinya bisa kita hilirisasi. Nah, tentunya tantangan berikutnya adalah bagaimana proses hilirisasi itu bisa berjalan. Nah, dari awal kita juga bisa kita minta keterlibatan industri bisa lebih awal, bisa dilibatkan dalam proses itu, karena industri biasanya lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana proses hilirisasi dan seterusnya. Sehingga melibatkan industri lebih awal itu akan menjadi kunci penting untuk bisa terjadinya tadi. Tentunya artinya kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu tidak hanya dengan industri, tentunya dengan pemerintah, dengan masyarakat dan sebagainya, sehingga kita bisa menghasilkan solusi yang komprehensif kalau dari sisi penelitian itu ya. Jadi kita tidak mungkin bergerak sendirilah, intinya seperti itu. Nah, kalau dari sisi pendidikan ya memang ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi juga, bahwa kurikulum kita itu juga harus kurikulum yang yang adaptif, yang bisa mengikuti perkembangan kita. Karena teknologi selalu berubah, teknologi selalu bergeser, sehingga kita juga harus aktif ke sana mengikuti perubahan zaman, perubahan teknologi. Ya, tidak boleh kurikulum itu menjadi solid, sesuatu yang tidak bisa berkembang ataupun berubah. Ya, kira-kira begitu. Baik, Prof. Prof, tadi kan Prof sempat meng-highlight tentang kolaborasi ya, Prof ya. Nah, sejauh ini sudah kolaborasi misalnya dari pihak kayak industri itu, kalau boleh di-highlight contohnya dengan siapa saja, Prof? Kolaborasi yang sudah kita lakukan itu cukup banyak ya, kolaborasi yang sudah kita laksanakan. Sebagai contoh, kita ada dosen yang waktu itu beliau mendesain LRT ya, eksterior dan interior LRT, kemudian berkolaborasi dengan industri, saya lupa malah nama industrinya, tapi akhirnya LRT terwujud untuk di Palembang kalau tidak salah. Itu hasil desain dari teman-teman di sini. Kemudian LRT Jakarta itu juga teman-teman dari sini. Kita ada kerjasama dengan misalnya PT Panggung Elektronik ya. Kita membuat tablet merah putih yang kita desain oleh teman-teman di ITS sini. Kemudian kendaraan listrik, kita juga pernah punya kendaraan listrik, namanya dulu inisiator motor listrik itu kan dari ITS ya, itu kerjasama dengan Wima dan sebagainya. Akhirnya sudah bergerak namanya Gesit, tapi kemudian kita punya menginisiasi kendaraan lain, kita namanya EVITS ya, Electric Vehicle ITS, kerjasama dengan Panggung. Ini juga sudah berada di pasaran. Memang belum sebanyak yang kita harapkan, tapi itu sudah mulai berada di pasaran. Nah, kami teman-teman juga saat ini bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk memiliki teaching factory yang menghasilkan produk air minum namanya Hero. Ini sudah diproduksi dan sudah dimanfaatkan oleh
Pemkot Surabaya, produknya airnya Hero, kita kerjasama dengan PDAM gitu ya, memproduksi itu dengan teknologi beberapa misalnya filter dari teman-teman yang mengusulkan. Kemudian kita produk air minum juga dengan Bali, dengan Pemkab Badung, ada industrinya, nama produknya Bliss, yang itu nanti juga akan dimanfaatkan oleh Kabupaten Badung. Nah, itu beberapa contoh yang sudah berhasil kita hilirkan ya, meskipun masih ada lagi banyak hal yang menghilirkan hasil inovasi kan tidak selalu kita bekerja sama dengan industri dan meminta industri, itu sangat tergantung dari nature-nya. Ada yang memang kemudian kita bikin startup, misalnya kita bikin startup kemudian kita hilirkan sendiri melalui startup, itu juga ada. Kita setiap tahun membina startup, memang belum sampai saat ini memang belum ada startup yang terus valuasinya besar sekali, belum, tapi mereka ya masih berjuang untuk bisa survive. Kita adakan pelatihan, kita bantu mencari dana, kita bantu mencari investor gitu ya. Ada startup yang sudah berjalan, misalnya ada produk kita namanya ICIT, Automatic Identification System of ITS, yang sudah banyak digunakan di kapal-kapalnya Pertamina untuk menghindari kalau melempar jangkar jangan sampai kena pipa di bawahnya. Itu produk dari ITS yang sekarang ada startup di sini yang mengerjakan ya, seperti itu Mbak Gia. Baik Prof, tadi kan kita sudah berbincang mengenai kolaborasi dengan industri. Nah, ini sekarang kita berbincang mengenai kolaborasi global yang kini juga menjadi kunci pengembangan inovasi. Apakah ITS telah menjalin kerjasama dengan institusi luar negeri? Jika iya, bisa dijelaskan update bentuk kolaborasinya dan bidang yang menjadi fokus. Kerjasama dengan luar negeri, mitra luar negeri yang paling banyak adalah masih wujudnya kerjasama di dalam pendidikan atau dalam penelitian. Kita punya banyak sekali mitra penelitian dari luar. Kita mendapatkan pendanaan penelitian banyak sekali dari luar. Yang lebih umum memang kolaborasi selama ini, kalau industri yang menghasilkan produk rasanya belum, saya lupa, kayaknya belum ada. Kalau produk yang produk ya hasilnya produk, tapi kalau penelitian banyak, atau pendidikan, misalnya pendidikan wujudnya double degree ya, kita punya double degree misalnya di sistem perkapalan dengan kampus di Jerman, kemudian perkapalan dengan kampus di Korea, kemudian ya dari manajemen bisnis dengan Perancis, dengan Australia, dan beberapa produk lainnya, teknik kimia dengan Taiwan dan sebagainya. Itu banyak, hampir mayoritas dari departemen yang ada di ITS sudah mempunyai partner mitra untuk kerjasama double degree. Nah, dengan adanya double degree, kita tentunya menjadi engagement kita dengan dosen-dosen di sana menjadi lebih dekat. Nah, karena dekat, karena kenal, itulah sebenarnya kita akhirnya bisa menjalin kerjasama penelitian untuk bisa mengembangkan proyek-proyek tertentu. Baik Prof, kan dalam beberapa tahun terakhir ITS kan dikenal aktif menghasilkan berbagai inovasi ya, seperti yang sebelum Prof sudah paparkan kepada saya. Nah, apakah ada pencapaian atau penghargaan nasional maupun internasional yang menunjukkan pengakuan terhadap upaya tersebut? Mohon diceritakan lebih lanjut, Prof. Untuk inovasi, saya lupa tahun berapa itu kita pernah mendapatkan kampus paling inovatif di Indonesia. Saya lupa 2 tahun yang lalu atau berapa kita mendapatkan penghargaan seperti itu. Tapi memang banyak hasil inovasi yang kita hasilkan. Jadi seperti kalau waktu itu kan pemerintah punya pendanaan KDRK gitu ya. KDRK itu kan banyak sekali yang kita bisa memperoleh pendanaan KDRK di mana itu bekerja sama dengan industri. Bus merah putih yang beberapa waktu lalu digunakan di G20 itu kan juga leading timnya juga teman-teman dari ITS ya. Kemudian kita punya inovasi autonomous boot ya, boot yang tanpa awak yang sudah sertifikasi BKI, jadi beberapa modulnya sudah bisa kita jualkan. Kemudian kalau di dalam yang belum komersil tapi sudah kita pakai itu autonomous car. Jadi kita punya mobil seperti mobil golf yang kita sematkan kecerdasan sehingga dia bisa berjalan tanpa driver, yang kita gunakan untuk komuter di kampus. Memang hanya jalan sehari berapa jam gitu ya,
setelah berapa jam untuk bisa muter keliling kampus dinaikin oleh mahasiswa. Dia akan berhenti di halte-halte, kemudian mahasiswa naik, nanti turun di halte berikutnya gitu. Itu ada beberapa hal seperti itu. Kemudian kalau inovasi yang lain itu sebenarnya banyak yang ditelurkan juga oleh mahasiswa, meskipun itu tujuannya untuk ikut lomba-lomba ya. Tapi itu kan juga karya inovasi yang luar biasa. Kalau internasional rasanya lomba robot itu Indonesia sudah, ITS khususnya itu sudah berapa kali juara umum di Amerika. Beberapa tahun ini kita juara juga, tahun lalu juara musuhnya ya MIT, Stanford dan seterusnya. Gitu. Luar biasa. Mobil hemat energinya ITS yang Shell Eco Marathon itu kita ikut sejak tahun 2010, itu selalu juara tingkat Asia kan. Untuk ITS itu contoh ya, juara robot cerdas Indonesia kita juara umum sudah 6 tahun berturut-turut atau 7 tahun berturut-turut, pialanya tidak pernah pindah, selalu berada di kantor sini. Jadi itu berapa contoh inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa di kejuaraan-kejuaraan yang selalu diikuti oleh mahasiswa kami. Itu berarti karya riset dari mahasiswa yang terbilang menonjol akhir-akhir ini ya Prof, yang terbaru ya Prof ya? Ya, kalau karya riset mahasiswa kita selain banyak jembatan gitu ya, kontes jembatan. Tapi yang memang ITS itu sangat dikenal dengan electric vehicle dan robot. Meskipun sebenarnya banyak hal yang lain yang kita miliki ya, tapi sangat dikenal. Kalau bilang robot pasti asosiasinya dengan ITS, atau kendaraan listrik selalu asosiasinya dengan ITS. Meskipun di bidang lain sebenarnya kita sangat kuat di bidang maritime ya. Kita punya departemen yang lain yang juga sangat menunjang itu. Desain produk kita itu juga sangat kuat menghasilkan tadi karya-karya yang sudah dipakai secara nasional. Ternyata kereta seperti kayak Surabaya Jakarta itu desain interiornya itu kan teman-teman dari desain produk dulu yang mendesain ya, yang sudah dipakai sekarang gitu. Wah, luar biasa sekali ya Prof ya. Jadi benar-benar ya sebagai kampus yang inovatif ya Prof ya. ITS ini kan berhasil naik ke jajaran 600 besar dunia versi QS University 585 tepatnya. Ya, apa strategi utama yang diterapkan untuk memperkuat posisi ITS sebagai universitas kelas dunia? Nah ini, nah saya cerita sedikit ya. Kita itu kan memang mendapatkan menjadi salah satu kampus yang mendapat mandat untuk bisa masuk dalam 500 dunia. Saya selalu ngomong sama teman-teman di sini bahwa reputasi dunia, angka itu peringkat itu bukan menjadi tujuan utama kita, tapi bila kita melakukan semuanya itu dengan baik, kita melakukan itu semua dengan benar. Misalnya nih, saya melakukan penelitian yang baik dan benar, saya publikasi di tempat yang jurnal internasional yang bagus, saya memiliki dampak yang bagus, itu otomatis visibility ITS itu akan naik. Kalau produk yang kita hasilkan mahasiswanya itu bagus, akhirnya dia berkarir menjadi alumni yang bagus, memberi dampak pada masyarakat, visibility kita juga akan meningkat. Termasuk kalau kita punya produk-produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pasti visibility akan naik, dan itu otomatis pasti pemerintah itu akan mengikuti, menjadi dampak dari apa yang kita lakukan semuanya. Nah, memang banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa terus memperbaiki ini ya. Kita punya di dalam 5 tahun ke depan ini Rinstra ini kita punya namanya tema strategi yang kita usung. Sebenarnya ini kita pasti melanjutkan dari yang dulu. Kita tidak bisa melepaskan dari fondasi yang sudah yang diletakkan oleh para pendahulu kita ya, sehingga ITS bisa sampai seperti sekarang ini. Saya terima kasih sekali pada para pendahulu dulu, para dosen teknik dan juga mahasiswa, dan juga tentunya yang terlibat mitra alumni, karena tanpa mereka ITS tidak akan dikenal seperti saat ini. Visi kita sekarang itu kan untuk menjadikan ITS sebagai riset dan inovatif university yang terkemuka atau berkelas, university yang berdampak untuk riset dan inovasi. Tentunya tidak hanya tadi global maupun lokal maupun global. Nah,
ada tema strategi yang kita usung itu namanya RACE ya, RAISE gitu. RAISE, ada akronimnya. Ada akronimnya tuh berarti. Ya itu R-nya tuh relevant and impactful research. Jadi kita harus melakukan riset yang relevan dengan perkembangan zaman, dan impactful artinya memberi dampak pada masyarakat, syukur-syukur bisa menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Jadi artinya sehingga keberadaan kita itu ada gunanya bagi masyarakat gitu ya. Raise R-nya itu, kemudian A-nya academic excellence. Nah, academic excellence tentunya banyak, kurikulum kita itu kan harus adaptif ya, kurikulum kita harus adaptif, harus bisa mengikuti perkembangan, ada teknologi maju, ada kebutuhan industri yang seperti apa, kita harus bisa adaptif di sana, kita harus bisa, lulusan kita itu harus bisa bersaing di global. Saingan kita kan bukan kolega-kolega di sana, tapi karena yang di luar sudah bisa masuk, kita juga pengen alumni kita bisa berkiprah di kancah internasional, membawa nama baik Indonesia, membawa nama baik kampus. Tentunya kita pengen bahwa kita punya global alumni ya, jadi bisa diterima di tingkat internasional. Kemudian I-nya adalah innovation and entrepreneurial. Innovation ya artinya kita membangun ekosistem inovasi agar mahasiswa itu senang berinovasi, dosen-dosen juga berinovasi, dan juga entrepreneurial meaning ya mereka mau memanfaatkan, menggunakan teknologi mereka untuk bisa menyelesaikan masalah, syukur-syukur bisa membuat startup, bisa membuat industri dan sebagainya. Jadi jiwa entrepreneur itu sekarang kita dorong. Kita banyak mengundang praktisi untuk mengajar berbagi, tidak hanya bidang yang berkaitan dengan engineering related, karena kita kampus teknologi ya, science related ini tidak selalu ke sana, tapi bagaimana membangun perusahaan, bagaimana melihat pasar gitu-gitu ya, dengan audiennya entah student ataupun mahasiswa kita. Itu RAI-nya. Kemudian S-nya itu ya sustainable development, karena kita sekarang tidak bisa lepas dari SDGs ya, Sustainable Development Goals, sehingga kita berusaha bahwa apa yang kita lakukan juga selalu comply di sana. Yang terakhir excellent in governance, E-nya itu excellent in governance. Jadi kita pengen ya organisasi kita itu bagus, agile ya, bisa mengikuti beradaptasi terhadap perubahan, bisa berkembang ke sana kemari, tidak rigid gitu. Nah itu kira-kira tema yang strategi yang kita akan kita lakukan di sana, dengan beberapa ya tentunya detail programnya banyak ya masing-masing. Ya, gitu. Prof, berarti dengan tadi RACE ya Prof ya menyebutnya ya, itu merupakan strategi Jitu untuk menjamin kualitas layanan pendidikan yang relevan nih Prof dengan kebutuhan dunia kerja ya, sekaligus memberikan kepastian bagi mahasiswa dan orang tua akan masa depan lulusan ya Prof ya. Ya, insya Allah. Jadi dengan itu ya gitu, tema strategi itu nanti akan yang dalam 5 pilar tadi akan jadi kerangka utama dalam pengembangan program kerja di seluruh unit ITS. Tentunya harapannya ini untuk memperkuat tadi ya daya saing global lah, memperluas kolaborasi internasional, dan bertransformasi sebagai pusat inovasi teknologi yang berdampak bagi masyarakat dan industri, kira-kira begitu. Oke, jadi biar semakin berdampak ya kehadiran itu bukan hanya untuk internal saja, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas ya Prof ya. Di bawah kepemimpinan Pak BP ini, bagaimana implementasi tadi visi dan misi ITS diarahkan untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi dan kebutuhan bangsa yang secara lebih konkret? Ya. Saya melihatnya sebenarnya kalau pemimpin perguruan tinggi itu saat ini ya, apalagi kita di perguruan tinggi PTNBH ya, kita kan salah satu dari 23 perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH. Kita itu bukan administrator ya, tidak lagi administrator, tapi juga harus menjadi visionary change agent. Jadi kita agen perubahan yang visioner, artinya kita mesti bisa melihat arah masa depan dan menyiapkan institusinya untuk menjangkaunya. Di samping itu kita juga mesti mempunyai jiwa entrepreneur, gimana mencari anggaran ke sana dan sana kemari dengan memanfaatkan aset yang ada. Aset itu kan kita punya SDM, kita punya aset yang ada, entah gedung, entah lahan dan fasilitas yang ada, itu semua harus kita optimalkan untuk bisa mendatangkan revenue, karena anggaran itu kan kita pasti tidak akan lepas dari dana yang diperoleh dari mahasiswa, tapi kita harus mencari sumber dana yang lain. Sebagai PTNBH dari pemerintah itu kan semakin turun ya, bantuan pendidikan dari pemerintah kan semakin turun, sehingga kita di samping itu jumlah dosen non PNS semakin besar, jumlah
tenaga pendidikan non PNS semakin besar. Nah, kita artinya harus mencari anggaran di luar UKT tadi agar kita bisa menjalankan roda institusi itu dengan baik. Nah, jadi saya rasa bahwa pemimpinan masa kini itu ya kita harus bisa cepat membaca perubahan, kemudian ya tetap harus teguh pada nilai-nilai inti kita dan juga lincah dalam beradaptasi. Jadi artinya harus adaptif dan ya itu kita harus berpusat pada keberlanjutan dan relevansi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, satu visinya itu menjadikan ITS tadi sebagai Research and Innovative University terkemuka yang berdampak tentunya dengan fondasi nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Jadi ada ya mungkin 3 pilar utama itu mungkin agility, collaboration, sama impact tadi yang perlu kita ini ya. Agility artinya kita harus yang kita highlight artinya kita lincah merespon perubahan apapun, teknologi lah, kurikulum dan sebagainya, metode pembelajaran, riset. Ya riset itu kan kadang-kadang ada trennya, ini riset ini ke sana, riset ini ke sana. Meskipun ada riset yang memang kita unggul yang tidak boleh kita tinggalkan, itu harus kita tetap lakukan. Kolaborasi tadi ya. Jadi agility, collaboration, impact. Kolaborasi ya jaringan dengan industri, dengan pemerintah, dengan institusi pendidikan lain dan seterusnya. Karena kita tidak bisa jalan sendiri. Intinya kan begitu. Yang impact tadi, jadi bahwa kebijakan kita harus orientasinya itu punya dampak nyata bagi masyarakat. Kalau tidak ada gunanya kan ya buat apa? Makanya kita tuh 3 pilar utama atau tujuan strategi tadi kan temanya ya Res. Tujuannya strategi itu kalau di tes sekarang kita definisikan sebagai tangguh, berdampak dan mendunia. Itu tujuan strategisnya ITS. Jadi tangguh yaitu representasi dari kemampuan adaptasi terhadap perubahan global, kemudian berdampak tadi ya, memberi kontribusi nyata yang mendunia, yang punya reputasi yang dikenal di dunia sehingga kita membawa nama tidak hanya alumni ITS tapi juga bangsa ini dengan inovasinya, dengan karyanya dan sebagainya. Nah itu kira-kira seperti itu. Pak, BP terapkan di ITS itu seperti apa? Leadership dalam memimpin dosen maupun sifat akademika. Satu, merasa bahwa kepemimpinan yang penting itu ingat ya Ki Hajar Dewantara itu ya. Itu saya sangat tertarik ya, itu Ingarso sing tulodo ing madhema ngun karso tuturi handayani. Jadi kepemimpinan itu kan harus melayani ya. Kita itu kan bukan penguasa tapi kita menjaga amanah dan memberdayakan potensi yang ada. Jadi seperti tadi kita tidak hanya mengelola institusi tapi kita membangun manusia dan peradaban. Di ITS itu punya slogan atau moto Advancing Humanity. Jadi memajukan peradaban kemanusiaan dengan segala yang kita miliki, teknologi, sains dan sebagainya. Nah, saya sih meyakini integritas, ketulusan dan keberanian untuk terus belajar itu menjadi penting untuk selalu kita pegang, terutama kita sebagai pimpinan pendidikan yang dimana teknologi atau pendidikan tidak pernah berhenti berkembang di tengah perubahan apapun ya. Di perkembangan zaman itu kan selalu berubah saja. Jadi kalau kita dalam menjalankan peran sebagai pemimpin itu saya rasa kok kita perlu bertanya yang kita lakukan itu sebenarnya ada manfaatnya enggak bagi orang lain jangka panjangnya gitu ya. Karena intinya sebenarnya pada akhirnya itu kan kesuksesan itu kan bukan soal seberapa tinggi kita mendaki, tapi seberapa banyak yang bisa kita ajak naik bersama gitu kan. Atau kalau yang sering diomongkan banyak orang itu saya juga selalu sampaikan itu, kalau kita pengen jalan cepat atau lari jalanlah sendirian, tapi kalau kita pengen jalan jauh ya jalanlah bersama-sama sehingga kita ada teman, ada yang tempat menguatkan, saling mengingatkan dan seterusnya. Itu yang saya percaya bahwa itu akan bisa membawa kita semua membawa kebermanfaatan yang lebih bagi masyarakat. Kalau misalnya benar-benar dibangun teamwork dan juga sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang. Baik. Ya berusaha untuk kesana lah Mbak. Kita berusaha untuk ya enggak perfect tapi kita berusaha untuk selalu melibatkan banyak orang untuk ini kayak gitu. Oke. Pak BP,
ini kan Pak BW kan pasti kan sebagai rektor maupun pendidik juga kan pasti kan sibuk ya. Nah itu bagaimana caranya menjaga kebugaran, atau misalnya kalau misalnya lagi penat itu me time-nya tuh biasanya melakukan apa kegiatannya? Saya tuh senang olahraga. Saya tuh senang olahraga. Jadi saya tuh masih sampai sekarang masih aktif badminton ya. Kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali saya tuh masih aktif badminton. Kemudian setelah menjadi rektor itu saya didorong-dorong sama sama beberapa kolega sama alumni untuk golf. Ya akhirnya saya sekarang belajar golf, meskipun belum bisa tapi saya sekarang belajar golf. Jadi aktivitas olahraganya bertambah. Nah ini saya beberapa hal yang kalau memang dengan badminton ketemu teman-teman ngobrol, atau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman ngopi-ngopi, itu sudah ya lumayan lah untuk refreshing gitu ya, untuk refreshing atau jalan sama istri kemana gitu sudah. Gitu. Jadi hal-halnya simple tapi bisa melepas penat dengan hal-hal yang sederhana ya Pak? Iya, nggak usah ngepana jauh-jauh badminton gitu, saya sudah. Hardiknas 2025 berikan pesan utama dari Pak BP untuk generasi muda dan seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Kita itu kan sekarang katanya generasi Gen Z yang generasi strawberry gitu ya katanya gitu ya. Jadi kalau sensasi jangan pernah berhenti untuk belajar ya, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena begitu kita berhenti untuk belajar, kita seperti orang naik sepeda itu, kalau nggak mengayuh terus kita akan jatuh. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyerah. Kita salah itu boleh, bisa minta maaf, tidak melakukan lagi, kita gagal ulangi lagi boleh, tapi yang penting kita tidak pernah menyerah, karena begitu kita menyerah artinya kita sudah berhenti, tidak ada lagi perjuangan itu. Ingat bahwa memang masa depan bangsa ini sangat tergantung pada masa dari anak-anak itu, dan apa yang harus kita bekali pada anak-anak itu ya pendidikan yang baik, pendidikan yang benar, karena saya melihat pendidikan itu ada salah satu mungkin yang terpenting untuk bisa membentuk masa depan dari SDM kita. Kita selalu bilang bahwa kita itu punya bonus demografi, yaitu saya percaya itu jadi bonus demografi kalau itu kita kelola dengan baik. Tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, kita tidak memberi pendidikan dengan baik, ya mungkin akan menjadi bencana demografi ya. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Kalau dari sisi pendidikan sih saya berharap bahwa pemerintah bisa memiliki kebijakan yang baik untuk bisa mendorong pendidikan kita itu selalu berkembang, selalu tumbuh, iklim inovasi, iklim kerjasama dengan industri, karena kita kerjasama industri itu akan sangat bagus kalau bisa disupport tentunya oleh kebijakan oleh pemerintah. Kalau kita melihat perkembangan bagaimana Cina berkembang, bagaimana Korea berkembang, itu kan peran pemerintah sangat besar, bagaimana menggabungkan, mengengage antara dunia pendidikan dengan dunia industri sehingga mereka bisa maju semuanya ya. Ini bukan jalan sendiri-sendiri ya, bisa bergabung, bersinergi sehingga bisa maju bersama. Dan juga tidak kalah pentingnya sebenarnya masyarakat kita kan banyak masyarakat yang kurang beruntung ya, dari sisi ini ya, kurang beruntung sehingga akses ke pendidikan itu menjadi kurang. Nah ini tentunya PR bagi pemerintah untuk memastikan bahwa akses pendidikan itu bisa diberikan lebih luas kepada masyarakat. Contohnya kalau untuk kuliah ya KIPK itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu supaya dijaga dan bisa mungkin diperluas sehingga akses pendidikan itu menjadi lebih baik, karena itu memutus rantai kemiskinan salah satunya adalah dengan pendidikan. Jadi saya rasa itu saja bagian. Dengan kalau misalnya semua itu dilakukan baik untuk pemangku kepentingan maupun dari pendidik juga, terus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan tidak mungkin Indonesia itu bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045 ya, BP? Ya, insya Allah sih Indonesia kita tuh bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Nah ini kan juga tentunya tadi ya, ITS juga mempunyai peran yang strategis untuk mencetak generasi unggul. Kalau
kalau dari ITS sendiri agar kita bisa membantu atau mempunyai peran penting dalam mencetak strategi unggul tadi, ya ini yang kita lakukan. Mungkin kita harus beberapa hal yang seperti transformasi kurikulum, bahwa kurikulum harus mengintegrasikan future skill dan kompetensi yang relevan dengan industri 4.0 atau masyarakat 5.0 kalau di Jepang gitu ya. Kemudian tadi menguatkan riset dan inovasi, pendidikan karakter dan soft skill itu menjadi sangat penting, karena bagaimanapun karakter itu yang kita kalau punya orang pintar tapi tidak berkarakter itu ya sangat berbahaya ya, bahwa mereka harus menjadi orang yang berintegritas, punya jiwa kepemimpinan, peka terhadap masalah sosial. Ini yang sekarang yang banyak kita soroti itu kan kepekaan terhadap ke masalah sosial itu yang agak berkurang ya. Jadi empati itu yang agak berkurang, sehingga itu perguruan tinggi punya peran penting untuk ke sana, sehingga ya melalui misalnya KKN lah, melalui program-program pengabdian masyarakat, sehingga mereka tahu bahwa masyarakat itu banyak strata masyarakat dan dari ekonomi yang dari ini sampai itu banyak orang yang hidup berkurangan itu masih ada, sehingga mereka harus bisa melihat itu semua sehingga ada tumbuh empati. Nah, ITS juga atau kampus harus punya harus bisa membangun ekosistem pembelajaran berbasis teknologi, sehingga mahasiswa itu melek. Sebagai contoh ChatGPT ataupun Gen AI itu kita tidak bisa mengekang mahasiswa tidak boleh pakai, tidak bisa. Ya kita silakan pakai, tapi bagaimana memakai yang bagus, bagaimana memakai yang bertanggung jawab, bahwa apa yang Anda tanyakan itu pasti akan dijawab, tapi apakah jawaban itu benar atau tidak, ya kita sendiri yang harus tahu, aware bahwa ini jawaban ini benar atau tidak. Jadi tidak terus tutup mata, pokoknya apapun yang diberikan itu benar. Itu kan tool ya. Jadi bagaimana kita secara wisely bisa memanfaatkan tools tadi. Yang terakhir strategis tadi, kolaborasi strategis tadi ya. Pemerintah itu perannya sangat besar ya. Saya beberapa kali sampaikan juga ke kalau dulu itu kan kita selalu orang itu jangan diberi ikan ya. Ya jangan diberi ikan, berilah kailnya gitu kan. Berilah kailnya sehingga dia punya tool untuk mencari ikan. Nah, saya tuh yakin Pak. Ya, saya tuh yakin para alumni, para engineer, para ini semuanya itu dosen, para peneliti itu bekalnya sudah cukup. Saya sudah punya kail yang cukup. Yang dibutuhkan adalah kolamnya, bukaan kolamnya. Jadi industri dan pemerintah tuh membuka kolam supaya bisa mancing. Artinya berilah kesempatan pada mereka untuk berinovasi. Kan tidak mudah kita masuk ke industri, menghilirkan itu kan tidak mudah ya. Contoh saja misalnya perizinan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Bukannya harus dibebaskan tanpa perizinan ya enggak, tapi kan ada kebijakan afirmasi dari pemerintah. Kalau pengennya meningkatkan TKDN ya support lah yang produk lokal itu, sehingga perizinannya jalurnya nggak terlalu panjang atau biayanya tidak terlalu mahal dan sebagainya. Jadi kalau kita punya kail tapi kolamnya ditutup, ya kita tidak bisa mancing, ya kan? Nah itu menjadi sesuatu yang menurut saya penting, dan itu butuh kebijakan. Kalau itu kan bukan kita yang membuka kolam, memberi kesempatan kita untuk ke sana. Kita bisa melihat lah banyak negara yang maju karena kebijakan pemerintah yang benar-benar membuka kesempatan itu. Mbak Gia, kalau Turki ya, Turki itu dulu tidak pernah kebayang bahwa Turki itu sangat maju di sana. Tapi ternyata waktu saya ke sana ikut nonton pameran Technovec, pameran teknologi Expo itu di sana. Jadi semua industri itu harus punya R&D, anggaran energi yang cukup besar, berapa puluh persen saya lupa. Jadi bahkan ada perusahaan waktu itu perusahaan yang menghasilkan Bayraktar kan mungkin saat ini masih drone yang militer yang paling bagus ya. Saya tanya, ini mau berapa SDM yang ada di sana itu berapa banyak yang untuk menjalani. Kalau saya waktu itu 10.000, 6.000 atau 7.000-nya itu PhD, 6.000 atau 7.000-nya itu researcher yang memang tugasnya di perusahaan itu untuk mengembangkan produk-produk baru, produk inovatif, dan dia masih bekerja aktif dengan perguruan tinggi untuk mendorong R&D-nya. Nah itu kan itu bisa terjadi kalau diminta tuh. Nah, perusahaan kita yang sekarang memiliki R&D kuat, saya tidak tahu seberapa banyak, tapi itu kebijakan, saya lihat ini kebijakan luar biasa. Di Cina itu bagaimana pemerintah itu mendorong ini. Sekarang itu apa yang tidak bisa dilakukan oleh
oleh sana kan. Jadi Pak BP, benar-benar peran pemerintah tuh di sini sangat dibutuhkan ya. Soalnya kayak misalnya tadi proses misalnya perizinannya jangan terlalu belibet lagi, tapi misalnya bukan terus dibebaskan, tapi dari sisi biaya atau dari sisi apa gitu mungkin bisa lebih lenient atau gimana ya. Yang jelas itu kalau tidak ada afirmasi dari pemerintah kan tidak mungkin ya. Kita kan sekarang kita baru mulai ke sana, yang lain kan sudah dari luar kan sudah lari duluan kan, tapi kita untuk mengejar kan kita dibantu dorongan dari pemerintah untuk bisa mengejar itu. Mungkin juga bisa juga ya seperti yang tadi Pak BP katakan, dari pemerintah itu kan kayak memberikan mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk lebih berkontribusi juga kepada perguruan tinggi juga bisa ya. R&D misalnya punya R&D, atau misalnya kalau paling mudah katakanlah industri yang di bawah berada di kewenangannya pemerintah wajib punya kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kemudian pemerintah bisa misalnya industri yang penelitiannya dengan melakukan pengembangan produk dengan kampus, maka ada misalnya teks gitu model-model gitu ya, kebantuan gitu kan menarik untuk dilakukan. Sebenarnya pemerintah kemarin dari pemerintah Kemendikbudristek itu waktu itu ya sudah punya program zamannya Kedereka. Jadi Kedereka itu dana padanan, itu kan industri mau menyediakan uang berapa atau ini berapa, nanti pemerintah akan memberi dana yang sama untuk melakukan riset bareng dengan universitas. Hasilnya adalah produk-produk inovasi gitu kan. Nah memang sudah banyak yang dihasilkan dari situ, pasti saya yakin seluruh Indonesia itu banyak sekali sebenarnya produk inovasi. Tapi kemudian kan dari situ kan tidak berhenti di situ. Setelah ada produk inovasi itu kan masih skalanya kan prototype industri ya, tapi bahwa dia harus melalui rangkaian TS dan sebagainya itu kan harus ada channelnya, itu kan harus terus. Kalau itu berhenti di situ ya sudah berhenti. Jadi akhirnya mungkin banyak produk yang tidak bisa berlanjut terus sampai masuk ke industri hilirisasi karena hal itu ya. Industri kalau terus diminta ikut terus dalam hal itu kan juga mungkin berat, karena dia mungkin harus business orientednya harus nyari laba dan sebagainya gitu ya. Tapi pemerintah yang bisa mendorong itu supaya kalau sudah jadi ini apa yang diperlukan, ini butuh perizinan, butuh standarisasi, butuh apa, ini itu kan proses yang tidak sedikit. Nah, kalau kita harus mass production industri, kampus kan pasti tidak mungkin. Kita tidak mungkin misalnya kita punya kita misalkan kita punya kendaraan gitu ya. Kita bisa menghasilkan motor listrik, tapi kan kita membuat industri motor kan tidak bisa. Itu kan rantai pasoknya kan change-nya kan besar sekali dari sebelumnya sampai setelahnya warna jual dan sebagainya kan tidak bisa. Itu harus industri semua gitu. Baik Prof, ini masukannya sangat bagus sekali nih Prof untuk disampaikan kepada pemerintah khususnya. Baik Pak BP, kita kan ini ada pertanyaan tambahan lagi ya. Saya takutnya tadi kelewat nih tentang transformasi yang dilakukan dalam menjawab tantangan nih di era digital yang kompetitif seperti saat ini, itu seperti apa? Revolusi digital itu perubahannya memang sangat cepat ya, sangat tidak linear dan seringkali disruptif. Yang sekarang memang sangat disruptif, meskipun itu juga menawarkan peluang yang sangat besar. Misalnya saja dengan adanya teknologi yang begitu cepat, revolusi digital itu kan keterbukaan informasi itu besar, kemudian konektivitas global, AI dan sebagainya. Tapi memang ada yang tantangan mendasar bagi pendidikan itu misalnya ya relevansi kurikulum dan kompetensi, disrupsi terhadap metode pembelajaran. Jadi sehingga kita harus dari pusat pengajaran kita menjadi pusat pembelajaran dan pengalaman. Jadi dosen itu harus beralih peran menjadi dari transmitter of knowledge menjadi learning facilitator and inspirator. Sekarang kan kita berusaha mahasiswa itu lebih aktif, tidak satu jalur di dalam proses pembelajaran, sehingga itu ada tadi disrupsi pembelajaran. Kemudian mungkin kesenjangan sosial, kesenjangan digital itu kalau untuk anak-anak sekarang mungkin tidak begitu ya, tapi kesenjangan yang terjadi di
daerah itu sangat besar antara yang internet yang di daerah-daerah terpencil itu menciptakan apa namanya digital divide atau apa kalau jadi artinya ketimpangan digital tadi ya. Kemudian tentunya respons strategis yang kita perlukan ya tadi membangun budaya inovasi dan agility, memperkuat literasi digital dan digital ethics ya, bagaimana kita berperilaku dengan baik secara yang berkaitan dengan ya, kemudian menjadikan teknologi itu sebagai alat bukan sebagai tujuan ya. Kemudian apa namanya ya, kolaborasi lintas sektor dan tadi bahwa nilai kemanusiaan itu tetap penting lah. Yeah. Kira-kira gitu. Jadi Pak, kampus itu tuh memiliki peran yang sangat besar ya Pak BP ya, sebagai jangkar nilai di tengah disrupsi global saat ini ya. Iya.